prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? Dua. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu. Ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi. 1 rakaat salam bangun lagi. Itu tidak ada. Sekarang kita masuk pada jumlah rakaat tarawih. Jumlahnya. Maaf, ini butuh konsentrasi serius. Ya. Jadi handphone silentkan dulu. Fokus ke sini, lihat. Khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini. Ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Lihat. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya? Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya. Baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru. Karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Okay? Salatul laili, salat malam itu, masna, minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini, nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3. Ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu. Ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi. 1 rakaat salam bangun lagi. Itu tidak ada. Ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu, matna. Minimal lakukan 2. Ya, rahmakallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang sholat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat salat Nabinya, ya. Ada yang begitu, ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita sholat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Ya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang sholat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit.
Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Apa Umar melakukan bid'ah? Apa yang di Mekah salah semua? Ya. Bahkan di Madinah 36, ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya. Kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal 2-2, kalau gitu saya 2 aja. Ya? Boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Jadi poinnya, ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja. Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Saya kasih 2 saja hadisnya. Nanti kalau mau kopi silakan ya. Yang ingin soft copy-nya silakan datang sore nanti. Dalam kajian saya kasih, insya Allah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan 1 witir. 1 witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 2, 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir itu benar, ada contoh nabinya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti salat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat. Ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3.
11 juga. 11. Ya. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada dua bagian. Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya. 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kadang 2 tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya, ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya, kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Ya. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan dan diberikan kelembutan hati dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan salat tarawih. Ini salat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ya. Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya, pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna. Ya. Kurang sempurna sebagai adab. Ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud. Bahkan diulang lagi di sifat sholat tarawih Nabi. Ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat sholatnya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah, jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ. Ya. Jadi ketika menempatkan di bab tahajud dengan salat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari salat yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi, termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang 1 dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan salatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang yang menurut kita anggap kuat. Jelas sampai di sini? Baik. Saya punya teman Ahmad Muzammil, Pak. Usia 38 tahun, ahli Quran, hafal Quran, menemukan metode tahsin. Masya Allah, kalau Bapak Ibu tahsin itu ya di Indonesia, itu beliau dapat pahalanya. Ya. Nggak perlu Ramadan kamu Ahmad Muzammil, sudah banyak pahalanya. Sudah hafal Quran, orang baca kamu dapat, sudah diwafatkan saja oleh Allah itu. Sebelum Ramadan hari Kamis, setelah sholat subuh jam 5, bersin 2 kali Pak. Kemudian tidur gak bangun lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat 27 itu. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, sudah banyak amalannya. Ayo pulang, jangan lama-lama di dunia, capek. Kita belum nyusul itu ya. Insyaallah. Diwafatkan gak dapat Ramadan, gak perlu Ramadan lagi. Cuma bersin 2 kali, kemudian tidur gak bangun lagi. Bapak bersin berkali-kali belum meninggal juga itu. Hati-hati. Tadi Mas baru 1 kali itu ya, 1 kali bersin lagi. Ya. Kita masih butuh Ramadan. Kalau sudah dikasih Ramadan nggak mau tarawih juga, nggak mau baca Quran juga, hati-hati. Nanti saya sebutkan satu hadis sahih itu di akhir. Disebut terlalu itu oleh malaikat Jibril. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya, 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian
3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktekkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, saya bahasanya nampak membagi 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek sholat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi sholat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima, baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama, dalilnya kurang menguatkan. Karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', sholat syafa'. Ketika kami bertanya, apa yang 2 ini? Ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2, atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan. Baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini, hakikatnya ini sholat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul aqli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan di sini. 3 dibagi 2. 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam, itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya.